Sahabat, pernahkah kamu berdiri dalam sholat, namun hatimu terasa jauh? Lisanmu membaca ayat demi ayat, tapi pikiranmu melayang kemana-mana. Tubuhmu menghadap kiblat, namun hatimu sibuk memikirkan dunia. Lalu engkau bertanya dalam diam, kenapa aku belum merasakan kehadiran Allah dalam sholatku? Hari ini, kita tidak akan membahas teorinya saja, tapi kita coba pelajari niat dan prakteknya. Kita akan masuk ke dalam hati, karena khusyuk bukan sekedar gerakan yang tertib, bukan hanya suara bacaan yang fasih. Khusyuk adalah rasa, dan rasa hanya bisa hadir ketika hati benar-benar hidup. Sahabat, mengapa kita sulit merasakan kehadiran Allah? Kita hidup di zaman yang penuh gangguan, pikiran penuh target, hati penuh luka, hidup penuh tekanan. Sholat akhirnya menjadi rutinitas, bukan pertemuan. Padahal, sholat adalah undangan langsung dari Allah. Bayangkan, Raja dari segala raja memanggil namamu. Allahu Akbar. Itu bukan hanya takbir, itu adalah panggilan. Tapi mengapa kita sering tak merasakan apa-apa? Karena kita datang tanpa hati, datang tanpa persiapan jima, datang hanya karena kewajiban. Padahal, kehadiran Allah tidak akan terasa jika hati tidak dibersihkan lebih dulu. Rahasia pertama, datang sebelum sholat dimulai. Khusyuk tidak dimulai saat takbiratul ihram. Khusyuk dimulai sejak wudhu. Saat air menyentuh wajahmu, niatkan bukan hanya membersihkan kulit, tapi membersihkan dosa. Saat membasuh tangan, bayangkan dosa yang pernah kau lakukan ikut luruh. Saat membasuh kaki, ingat langkah-langkah yang mungkin salah arah. Pelan, nikmati setiap basuhan. Karena wudhu adalah gerbang rasa. Jika wudhu dilakukan dengan sadar, maka hati sudah mulai tenang. Dan ketenangan adalah pintu pertama khusyuk. Rahasia kedua, sadari siapa yang sedang kau hadapi. Ketika takbir, sadari satu hal. Kamu sedang berdiri di hadapan Allah. Bukan simbolis, bukan kiasan, benar-benar di hadapannya. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah tahu isi hatimu. Bayangkan jika kamu berdiri di hadapan orang paling kamu hormati, pasti sikapmu berbeda. Lalu mengapa di hadapan Allah kita masih tergesa-gesa? Khusyuk lahir ketika kesadaran itu hidup. Rahasia ketiga, bacalah dengan rasa, bukan hanya suara. Al-Fatihah bukan sekedar bacaan wajib, itu dialog. Ketika kamu membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Ketika kamu membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah pengakuan total. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Bayangkan, setiap ayat dibalas oleh Allah. Bagaimana mungkin hati tidak bergetar? Rahasia keempat, sujudlah seolah itu sujud terakhirmu. Sujud adalah posisi paling rendah, tapi justru paling dekat. Saat kening menyentuh bumi, itulah jarak terdekat antara hamba dan Robnya. Bisikan isi hatimu, menangislah jika perlu, curahkan keluh kesahmu. Karena dalam sujud, Allah sangat dekat. Seringkali kita mencari ketenangan kemana-mana, padahal pintunya ada di sajadah. Mengapa khusyuk membuka pintu rezeki? Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah ketenangan, kesehatan, kemudahan, pertolongan tak terduga. Sholat yang khusyuk memperbaiki hati. Hati yang bersih menarik keberkahan. Ketika hati dekat dengan Allah, keputusan menjadi jernih, langkah menjadi terarah, rezeki datang tanpa disangka. Allah berfirman bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, sholat memperbaiki kualitas hidup, dan hidup yang berkualitas pasti lebih mudah diberkahi. Sahabat, saat kamu merasa sholatmu masih hampa, jangan menyerah. Khusyuk bukan hadiah instan, ia dilatih. Terus perbaiki niat, kurangi maksiat, perbanyak istighfar. Hati yang penuh dosa sulit menangkap cahaya, tapi hati yang sering bertobat akan semakin lembut. Dan hati yang lembut mudah tersentuh dalam sholat.
Sahabat, latihan praktis 7 hari menghadirkan Allah dalam sholat. Hari pertama, perbaiki wudhu. Hari kedua, datang lebih awal sebelum azan selesai. Hari ketiga, pelajari arti Al-Fatihah. Hari keempat, panjangkan sujud. Hari kelima, matikan gangguan sebelum sholat. Hari keenam, sholat malam, 2 rakaat saja. Hari ketujuh, berdoa sungguh-sungguh dalam sujud terakhir. Lakukan perlahan, rasakan perubahannya. Mungkin selama ini kita mengejar rezeki dengan bekerja keras, tapi lupa memperbaiki hubungan dengan pemberi rezeki. Mungkin kita mencari ketenangan ke tempat-tempat jauh, padahal Allah sudah memanggil kita 5 kali sehari. Sholat bukan beban, sholat adalah pelukan Allah. Jika hari ini sholatmu masih hampa, jangan berhenti. Datanglah lagi, ketuklah lagi, karena Allah tidak pernah bosan menerima hamba yang kembali. Dan saat suatu hari, kamu berdiri dalam sholat, lalu air matamu jatuh tanpa dipaksa, dan hatimu terasa damai. Itulah tanda, kamu mulai merasakan kehadirannya. Dan disitulah, pintu rezeki yang sesungguhnya mulai terbuka. Ya Allah, ajari kami sholat yang hidup, sholat yang membuat kami dekat, sholat yang membuka pintu rezeki, ketenangan, dan keberkahan. Amin.